Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Indah Rahmawati. Di video kali ini saya akan membahas persamaan eksponensial jenis yang kedua, yaitu A pangkat fx akan sama dengan A pangkat gx. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Tonton terus video ini ya. Sebelumnya saya sudah membahas jenis 1, yaitu ketika A pangkat fx sama dengan A pangkat p, maka akan berlaku fx sama dengan p. Jadi pangkatnya akan sama dengan pangkat yang ada di sebelah kanan ini. Kita lanjut membahas jenis yang kedua dengan memperhatikan contoh ini. Contoh yang pertama, yaitu kita punya 9 pangkat x min 1 sama dengan sepertiga 4 pangkat 4x min 1. Nah, seperti di video sebelumnya di jenis 1, kita harus mengubah basis dari masing-masing eksponensial ini menjadi basis yang sama, sehingga memudahkan kita menyelesaikan persamaan ini. Di sini A, di sini juga harus A. Nah, di sini ada 9, ada sepertiga. Sepertinya akan mudah ketika kita ubah ini menjadi 3 pangkat. Nah, 9 itu bisa kita tulis 3 pangkat 2. Kemudian sepertiga itu 3 pangkat min 1. Nah, langkah selanjutnya berarti tinggal kita sederhanakan dengan menggunakan sifat-sifat eksponensial. Di sini ada 2x kali min 1, kemudian yang ini min 1 kali 4x kali min 1. Nah, ini ya. Nah, karena ini berlaku sama dengan basisnya juga sama, kan harus bernilai benar tuh. Berarti pangkatnya ini yang harus sama. Kalau basisnya udah sama, tentu pangkatnya harus sama. Nah, bedanya dengan yang jenis 1 itu apa? Kalau di jenis 1 yang kita punya tadi ini adalah P kan ya. P itu adalah suatu bilangan real. Sedangkan yang ada di sini dia bentuknya adalah fx dan gx, jadi suatu fungsi yang memuat x ya kalau di sini. Nah, ini kan ada memuat x, ini memuat x. Nah, kan sama dengan harus kita tarik, jadinya 2x min 2 sama dengan min 4x plus 1. Jadi kita ambil pangkatnya saja karena basisnya sudah sama. Logikanya kayak ya tadi, 3 pangkat 2 akan sama dengan 3 pangkat 2, tidak ada lagi ya. Berarti ini harus sama pangkatnya, sehingga bisa saya tulis seperti ini. Kemudian kita sederhanakan x-nya, 6x sama dengan 3, tinggal pindah ruas ke sana ya, ini pindah ke kiri jadi 6x, 2x plus 4x, kemudian ini pindah ke kanan jadi 1 plus 2 sama dengan 3, dan kita sederhanakan x sama dengan setengah, sehingga himpunan selesainya adalah setengah. Cukup mudah ya. Oke, saya lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini jenisnya ada akar. Mirip saja dengan cara menyelesaikan di jenis 1, apalagi yang dicek pemahaman ya, hampir mirip dicek pemahaman di jenis 1 yang di video sebelumnya. Ini harus kita ubah menjadi 3 pangkat karena sudah terlihat basisnya yang paling mudah kita gunakan adalah 3. Berarti ini akan sama dengan 3. Pangkat ini dipangkatkan lagi setengah, sedangkan yang ini 9 3 pangkat 2, kemudian kita pangkatkan lagi dengan x min 2. Nah, kita sederhanakan pangkatnya menjadi ini dikali gini ya, dikali distributif itu 2x kali setengah itu x, kemudian 1 kali setengah itu setengah, kemudian yang ini juga sama 2 kali x min 2 kali 2 4. Nah, karena ini basisnya sudah sama sehingga kita bisa tarik kesimpulan bahwa eksponensialnya harus sama. Kita punya ini, kita sederhanakan sehingga kita peroleh x-nya adalah 4,5. Jadi himpunan penyelesaiannya, himpunan selesainya itu akan sama dengan 4,5. Contoh yang ketiga, ini ada 100 pangkat x kuadrat min 3x min 4, sedangkan yang sebelah kanan ada 10. Nah, kita harus pilih basis yang sama. Ya, benar. Yang di sebelah kiri harus kita ubah menjadi basis 10. 100 itu 10 pangkat 2. Nah, ini harusnya gini ya, 10 pangkat 2 dipangkatkan lagi ini.
Nah, kalau kita sederhanakan ternyata ini langsung saya ambil ya ini ya. Karena sudah basisnya sama berarti 2 kali ini akan sama dengan yang ini sebelah kanan ini. Kita sederhanakan, kita kali silang satu-satu gitu. 2x kuadrat min 3 kali 2 terus min 4 kali 2. Kemudian kita sederhanakan, x kuadrat kita kumpulkan dengan x kuadrat, yang koefisiennya yang variabelnya x kita kumpulkan dengan variabel x, kemudian bilangannya pun seperti itu, sehingga kita peroleh x kuadrat ini pindah ke sana jadi plus 2, jadi yang ini min 4x, kemudian bilangannya menjadi min 5 konstantanya. Nah, karena yang ditanya adalah selesaian, berarti kita harus cari ini selesainya itu dengan mencari pembuat nolnya. Jadi kita faktorin. Kalau dikali min 5, sedangkan kalau ditambah itu min 4. Ya, benar. Jadi min 5 kali 1 kan min 5, kemudian kalau ditambah min 5 kali min 5 ditambah 1 akan min 4. Sehingga faktor dari ini adalah x min 5 kali x plus 1, sehingga kita peroleh x nya sama dengan 5 atau x sama dengan min 1, sehingga atau jadi himpunan selesainya adalah min 1,5, min 1 dan 5 ya di sini. Sama seperti di video sebelumnya, cara mengecek apakah hasil yang kita peroleh ini benar atau salah silakan disubstitusikan ke soal yang ada. Kalau nilainya kirinya sama dengan dan kanannya sama dengan itu sama persis, berarti jawaban kamu pasti benar. Oke, berarti yang dapat kita simpulkan di jenis 2, ketika kalian punya a pangkat fx sama dengan a pangkat gx, dengan a nya ini adalah bilangan real yang lebih dari 0 dan a-nya tidak boleh sama dengan 1, seperti definisi fungsi eksponensial itu ya. Dan maka akan berlaku fx sama dengan gx. Jadi pangkatnya harus sama. Cukup mudah ya, cukup mudah untuk diingat, hampir mirip dengan jenis 1. Kalau di jenis 1 tadi ini berupa suatu bilangan real, kalau di sini sama-sama bentuknya adalah fungsi. Oke, nah kita coba cek pemahaman. Kita ulas sedikit bagaimana kita memilih basis yang tepat untuk menyelesaikan soal-soal yang ada di yang ini. Nomor 1 ini 3 pangkat 4x sama dengan 27 kali x plus 3. Nah, karena ini sudah terlihat ya, berarti basis yang kita bisa gunakan itu adalah 3. Jadi 27 ini kita ubah menjadi 3 pangkat. Berarti yang 27 ini bisa saya tulis 3 pangkat 3. Saya kalikan lagi dengan eksponensial awalnya yaitu x plus 3. Nah, akan sama dengan yang ada kiri tadi ya, 3 pangkat 4. Mudah ya, jadi tinggal diselesaikan eksponensialnya ini untuk memperoleh x nya berapa. Sedangkan untuk nomor 2, wah ini jelas akan sangat mudah karena basisnya sudah sama, tinggal kita sederhanain eksponensialnya. Oke, yang nomor 3, nah ini ada akar. Kalau yang di sini ada akar 3, berarti ini 2 ya ini. Cara menyelesaikannya juga sama aja ini. Berarti kalian tinggal mengubah yang di sini menjadi 3 pangkat 4x min 5 per 4x min 5 per 2. Sedangkan yang sebelah kanan 3 pangkat 4x
per 3. Karena di sini di sebelah kiri ini sudah terlihat bahwa akarnya itu akar 3. Oke, kita lanjut ke nomor yang 4. Kalau dia dari bilangannya ada 2, 8, 64, dan 4. Pasti number sense masing-masing orang, kepekaan bilangan ya ini. Saya ngomong kepekaan bilangan ada 2, 8, 64, dan 4. Yang ada di otak kita adalah angka 2 basisnya. Jadi pilih basisnya itu 2. Ini kita ubah menjadi 2. Berarti ini 2 pangkat 3. Kemudian kita pangkatkan lagi dengan X plus 2. Ini tadi tetap ya, 2 pangkat X dibagi itu. Nah, sama dengan yang di sebelah kanan, 64 itu adalah 32 kali 2. 32 itu 2 pangkat 5, berarti ini 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan basis yang asli yaitu 3x nya. Nah, untuk menyederhanakan ini yang paling mudah itu kita sederhanakan yang masing-masing dulu. Ini ada pembagian. Kalau pembagian berarti artinya dikurangi ya. Berarti 2 dari X itu dikurangi dengan ini 3X plus 6. Berarti 3X plus 6. Nah, jangan lupa ada kurungnya karena ini jadi satu kesatuan, atau kalau sudah dikurangi dikali dengan minusnya berarti di sini harusnya min ya. Sedangkan yang kanan juga seperti itu, ada perkalian. Kalau basisnya sama berarti kita tinggal menambah pangkatnya atau menjumlah pangkatnya ya. Berarti plus 6 plus 2 kali 3x berarti 6x. Tinggal kita sederhanakan untuk mencari x-nya berapa. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Di sini sepertinya kompleks, padahal tidak begitu juga ya. Ini kan ada 9, di sini 27, di sini 81. Kalau kita menggunakan basis 9, kita tidak bisa mengubah 27 dalam bentuk 9 pangkat. Bilangan yang bagus berarti kita harus pilih basisnya yang paling sederhana adalah 3. Ini 3 pangkat 2, yang ini 3 pangkat 3 pangkat 4, yang ini 3 pangkat 3. Tinggal kita ubah menjadi basis 3 saja. Ini 3 pangkat 3 ya tadi. Setelah itu kita sederhanain seperti biasanya aja. Kemudian di nomor 6, nah ini ada 0,25. Jangan lupa tadi seperti di contoh bukan contoh ya, cek pemahaman di jenis pertama. 0,25 itu sama dengan 1/4. 1/4 itu adalah 4 pangkat min 1. Sedangkan yang ini 16 itu bisa kita tulis menjadi 4 pangkat 2. Sehingga nanti akan kita ubah basisnya menjadi 4. Nah, sekarang bagaimana dengan yang nomor 7? Di sini ada 4, di sini ada 8. Kalau kalian menggunakan basis 4, kita akan kesulitan menemukan 4 pangkat ya. 4 pangkat dari 8 itu berapa? 4 pangkat berapa yang hasilnya 8? Itu bakalan susah mencarinya. Jadi pilih basis yang paling mudah. Nah, 4 ini kan bisa diubah menjadi 2 pangkat, sedangkan 8 juga bisa diubah jadi 2 pangkat 3. Jadi nanti ini basisnya harus diganti 2. Nah, sedangkan yang nomor 8, nomor terakhir itu ada 9, di sini 243. 243 itu 81 kali 3. Nah, ini ada 9, berarti bisa menggunakan basis, oh enggak ya, berarti cuma satu basis yaitu 3. Ini 3 pangkat 2, yang ini jadinya 3 pangkat 5. Nah, tinggal kita sederhanakan. Jangan lupa tadi bedanya dengan jenis yang pertama, di sini fungsinya itu pangkatnya atau eksponensialnya berupa fungsi dua-duanya. Ini kan fungsi
Ya, ini juga fungsi, ini juga suatu fungsi, ini fungsi juga. Kalau disanain, nah ini fungsi. Kemudian yang ini jelas fungsi ya, 2x, ini ada x-nya juga. Kemudian ini juga fungsi, ini fungsi, ini suatu fungsi juga, dan ini fungsi, dan ini juga fungsi. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika kalian ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Jangan lupa subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.